Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Adelia dari kelas 12 MIPA 5. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik negara maju, persebaran, dan kerjasama negara maju dan negara berkembang. Berikut saya akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang. Apa yang dimaksud dengan negara maju dan negara berkembang? Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi dengan pertumbuhan penduduk yang rendah serta memiliki fasilitas sosial yang lengkap untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang pendapatan per kapita rendah, rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Indikator atau tolak ukur. Indikator kuantitatif, jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, angka beban tanggungan, usia harapan hidup. Indikator kualitatif, tingkat pendidikan, mata pencarian. Yang terakhir, tingkat kesehatan. Indikator atau tolak ukur. Yang pertama, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat atau suatu negara. 2. Jumlah penduduk miskin. Tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan. Bisa kalian lihat dari tabel yang ada saya share, yaitu tabel pertama, angka kemiskinan di beberapa negara maju. Yang tabel 1.2 merupakan angka kemiskinan di beberapa negara berkembang. Tingkat pengangguran. Salah satu ciri yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah tingkat pengangguran. Di negara maju, umumnya tingkat pengangguran rendah, sebaliknya di negara berkembang sebiasanya tingkat pengangguran tinggi. Dapat dilihat dari tabel yang sudah di-sharekan. Ciri-ciri negara maju. Pendapatan per kapita tinggi, pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi, angka harapan hidup tinggi, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, sifat kemandirian masyarakat cukup tinggi, tidak bertergantung pada alam, tingkat pengangguran rendah, mata pencarian penduduk banyak di bidang industri dan jasa. Ciri-ciri negara berkembang. Pendapatan relatif lebih rendah, sangat tergantung pada alam, pendidikan penduduk rata-rata rendah, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, angka harapan hidup rendah, ketergantungan pada negara maju, tingkat pengangguran lebih tinggi. Persebaran negara maju yaitu berada di Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Timur, dan yang terakhir Australia. Persebaran negara berkembang terdapat pada daerah Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Tengah, Amerika Selatan, seluruh negara yang berada di benua Afrika, dan seluruh negara di Kepulauan Oseania. Berikut penjelasan dari saya, sekian, terima kasih. Dari yang pertama yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa negara maju merupakan negara yang teknologinya sudah berkembang dan ekonominya sudah merata. Sedangkan negara maju adalah negara yang kesejahteraan masyarakatnya masih di tahap menengah atau sedang berkembang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Materi pembahasan yang akan kita bahas yang pertama konsep kerjasama internasional, 2 bentuk kerjasama bilateral antar negara, 3 bentuk kerjasama multilateral antar negara, 4 dampak pasar global bagi Indonesia. Yang pertama, konsep kerjasama internasional meliputi kerjasama internasional, tujuan dan faktor pembentukan kerjasama. Konsep kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional. Kerjasama internasional terdiri dari seperangkat aturan, prinsip-prinsip norma, dan prosedur pembuatan keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional. Tujuan dan faktor pembentukan kerjasama. Yang pertama, membebaskan bangsa-bangsa Indonesia dari kemiskinan. Yang kedua, membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Yang ketiga, memajukan perdagangan. Yang keempat, memajukan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Berikut beberapa faktor pendorong di balik terjalannya kerjasama antar negara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan jumlah penduduk. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan. Yang keempat, perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Yang kedua, bentuk kerjasama bilateral antar negara meliputi contoh kerjasama bilateral negara maju dan negara berkembang dalam berbagai bidang. Contoh kerjasama bilateral yaitu kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat melalui program pertukaran pelajar, yaitu Kennedy Lugar Youth Exchange and Studies selama kurang lebih 1 tahun yang diwakili oleh
bina antar budaya Indonesia. Yang kedua, kerjasama Indonesia dengan Belgia. Yang ketiga, kerjasama negara Islam dan Arab Saudi. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan haji dan umroh. Yang ketiga, bentuk kerjasama multilateral antar negara meliputi contoh kerjasama multilateral negara maju dan negara berkembang dalam berbagai bidang. Contoh kerjasama multilateral di bidang ekonomi, WTO yaitu World Trade Organization. Yang kedua, IMF, International Monetary Fund. Di bidang kesehatan ada WHO atau World Health Organization. Dalam bidang sosial yaitu UNICEF atau United National Children Fund. Di bidang pendidikan yaitu UNESCO, United National Education, Scientific, dan Cultural Organization. Yang keempat, dampak pasar bebas bagi Indonesia. Meliputi konsep pasar bebas, dampak pasar bebas terhadap negara Indonesia. Konsep pasar bebas. Kondisi pasar ideal di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Contoh pasar bebas yang pertama, NAFTA atau North American Free Trade Area adalah sebuah sistem perdagangan bebas di Amerika Utara yang didirikan pada tahun 1994 dan mencakup Amerika Serikat, Meksiko, serta Kanada. Yang kedua, APEC atau Asia Pacific Economy merupakan sebuah kerjasama ekonomi antara 21 negara di wilayah Pasifik yang bertujuan untuk membangun hubungan erat antar negara sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada EU atau European Union. Dampak pasar bebas bagi Indonesia. Dampak positifnya itu membuka peluang investasi dari luar negeri. Yang kedua, membuka peluang ekspor bagi Indonesia bagi para pelaku bisnis. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan negara. Yang kelima, meningkatnya keuangan negara, memperluas lapangan kerja. Dampak negatif pasar bebas bagi Indonesia, yang pertama meningkatkan pola konsumtif masyarakat, yang kedua menyebabkan banyaknya produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia yang mengerus produk-produk lokal, yang ketiga meningkatnya ketergantungan pada negara maju, yang keempat munculnya persaingan tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, yang kelima menghambat industri dalam negeri karena produk lokal kalah saing dengan produk luar negeri, dan yang terakhir pendapatan negara berkurang apabila ekspor melemah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.